Shalom, selamat hari Sabat dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sukacita besar ya bagi kita semua. Pada saat ini kita memasuki sesi rumah tangga. Ya, di ibadah-ibadah sebelumnya tentunya kita sudah banyak sekali mempelajari pelajaran-pelajaran yang sangat baik yang tentunya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga kita. Dan pada saat ini saya coba ingin membawakan satu topik, yaitu membangun kebiasaan baik di awal pernikahan. Karena hal ini juga yang sedang saya dan rumah tangga yang saya yang masih muda, masih baru, coba kami lakukan, coba kami pelajari, yaitu bagaimana memulai membangun kebiasaan baik tentunya. Ada banyak hal yang perlu kita bangun dalam rumah tangga, khususnya ketika rumah tangga itu masih baru ya. Masa transisi dari kita masih tadinya single, masuki momen berumah tangga, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk supaya perjalanan rumah tangga itu bisa baik. Dan kita tahu bersama ya bahwa dalam rumah tangga tentunya atau dalam pernikahan itu tentunya ada yang namanya ada tujuan. Tujuan yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi kita dalam hal berumah tangga. Yang paling pertama yang bisa kita ambil adalah dalam Kejadian 1 ayat 28 dalam penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia dan keluarga itu sendiri. Tuhan sampaikan di sana bahwa beranak cuculah, penuhilah bumi, bahkan berkuasalah atas bumi yang Tuhan sudah ciptakan. Itu yang akan dilakukan oleh manusia yang diciptakan. Dan itu bisa terjadi beranak cucu, memenuhi bumi dan berkuasa dalam konteks rumah tangga, pernikahan. Dan yang kedua adalah tentunya Tuhan memiliki rencana. Bagi kita yang hidup sendiri, pribadi, masih single, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan begitu pula ketika kita menikah, Tuhan juga punya rencana yang baik. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam pernikahan itu sering sekali ada gambaran yang Tuhan berikan di sana, yaitu antara hubungan Dia dengan jemaatnya. Digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri. Nah, pertanyaannya, kira-kira kebiasaan baik apa saja yang perlu kita biasakan, kita bangun dalam rumah tangga? Mungkin salah satu contoh yang ada di dalam Efesus 5 ayat 25, katanya di sana, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kasih. Nah, ini kebiasaan kasih ini perlu kita bangun. Perlu kita biasakan. Dan tentunya masih ada hal-hal yang lain yang akan saya coba paparkan pada hari Sabat ini. Ya, kalau saya flashback ke belakang, mencoba membandingkan ketika saya masih single dan menikah. Atau ketika saya mulai berkenalan dengan istri saya, momen-momen indah di sana, momen-momen indah, bahkan kasih mengasihi di sana itu sangat terlihat jelas ya. Seperti seminar-seminar atau materi-materi sebelumnya. Waktu masih pacaran, masih perkenalan, wah indah sekali. Baik sekali orang ini, baik sekali wanita ini, baik sekali pria ini. Tetapi ketika masuki atau transisi kepada pernikahan, tidak jarang itu semua berubah. Yang tadinya mengasihi, kok dia sudah tidak mengasihi. Yang tadinya dia seperti ini, kok berubah. Karena memang berbeda kehidupan kita yang masih single, sendirian, yang mungkin bertemunya masih belum terlalu intens dibandingkan dengan pernikahan. Setelah menikah, sudah merasa, oh saya sudah menikahi dia, jadi cuek pun gak apa-apa. Cuek pun gak apa-apa. Itu yang terjadi. Atau merasa sudah memiliki, jadi
Bisa saja kita marah-marah, nggak masalah. Mungkin kalau kita masih pacaran, ketika kita tunjukkan marah-marah itu, bisa berakhir hubungannya. Tapi sekarang, nggak apa-apa lah. Saya marahin dia, istri marahin suami, begitu pula sebaliknya, suami marahin istri, nggak akan masalah. Kenapa? Sudah menikah kita. Sudah merasa memiliki. Atau merasa aman untuk berbuat salah. Nggak apa-apa lah saya berbuat salah kali ini. Pasti dia akan maafkan kok. Kita kan sudah menikah, sudah menjadi suami istri. Jadi saya berbuat salah ini aman. Sudah merasa aman untuk berbuat salah. Itu yang terjadi. Transisi antara ketika kita masih melakukan pendekatan, pertemanan, dibandingkan dengan pernikahan. Dan hal itu akan merusak rumah tangga kita. Tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk melakukan kebiasaan yang baik. Kalaupun sekarang kita sedang melakukan hal-hal yang tadi, yang tidak baik tadi, mari kita coba untuk belajar memulai melakukan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik apa saja yang akan kita pelajari pada hari Sabat ini? Seperti salah satu contoh, kisah daripada Ruth dan Boas, ya. Ruth orangnya setia, ya. Setia bukan langsung kepada Boas, tapi kepada mertuanya itu Naomi. Dia setia bersama, bahkan dia bilang, kemanapun engkau pergi, saya akan pergi. Saya akan mengikuti. Bahkan ketika suaminya sudah meninggal, dia tetap bersama dengan Naomi, mertuanya. Dia setia. Dan contoh selanjutnya, Boas. Orang yang bertanggung jawab, hal yang baik, orang yang bertanggung jawab. Dia menjadi penebus bagi keluarganya yang ketika dia ketahui bahwa Naomi itu adalah keluarga yang perlu ditebus dan ada Ruth di sana. Dia bertanggung jawab untuk melakukan budaya pada saat itu. Dan sifat setia, bertanggung jawab daripada Boas dan Naomi dipersatukan dalam rumah tangga dan mereka lakukan itu dan jadilah rumah tangga yang baik tentunya ya, yang diharapkan oleh Tuhan. Apa saja kebiasaan yang baik yang perlu dibangun, khususnya apabila yang sedang menyaksikan pada saat ini adalah rumah tangga yang baru seperti saya, yang masih mencoba untuk belajar. Yang pertama adalah kebiasaan berkomunikasi yang jujur dan penuh kasih. Berkomunikasi yang jujur dan penuh kasih. Pentingnya berkomunikasi yang dasarkan dengan kasih, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12-14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang mengikat, yang menyempurnakan, komunikasikanlah dengan kasih. Jadi ketika kita melakukan komunikasi antara suami dan istri, harus ada dasar kasih di sana. Harus ada kejujuran di sana. Harus jujur. Tapi jangankan berkomunikasi yang jujur. Saya secara pribadi, saudara-saudara kalian, orang yang tipe yang jarang bicara, sulit berkomunikasi, sulit ngobrol dengan istri saya. Jadi ini pelajaran yang penting. Jangankan berkomunikasi dengan jujur dan kasih, berkomunikasi saja jarang saya. Dan ini penting buat saya dan di dalam keluarga saya. Saya harus belajar untuk membiasakan berkomunikasi. Lebih daripada itu, berkomunikasi dengan baik dan jujur. Tipsnya adalah, mungkin untuk orang-orang seperti saya yang jarang berkomunikasi ya dengan pasangan, kita bisa lakukan atau bisa manfaatkan momen di mana kita sedang ibadah ya pada pagi hari. Ketika kita berdoa, kita sampaikan keluh kesah kita di dalam doa. Dan walaupun mungkin tidak banyak, pasangan kita akan sedikit tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang menjadi permasalahan kita. Dan itu dibawakan dalam doa. Gunakan waktu bersama dalam ibadah untuk berkomunikasi. Kalau sulit di waktu-waktu yang lain. Yang kedua, kebiasaan yang kedua yang perlu kita latih dalam hubungan suami dan istri atau rumah tangga. Kebiasaan untuk menunjukkan apresiasi dan penghargaan terhadap pasangan. 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Saling membangun, saling menasihati.
memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada satu dengan yang lain. Orang yang aktif bicara saja belum tentu dia orang yang bisa memberikan apresiasi kepada pasangannya. Apalagi orang yang contohnya seperti saya yang jarang komunikasinya. Tentunya akan sangat jarang kata-kata apresiasi, kata-kata pujian di sana akan keluar. Tapi itu penting dalam mengawali bahtera rumah tangga. Mari latih untuk melakukan hal tersebut. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih, memberikan pujian yang tulus atas kebaikan dan usaha pasangan. Untuk Anda yang jarang berkomunikasi ini sangat susah, sangat berat, tapi harus diusahakan, harus dicoba, harus dibiasakan. Yang ketiga, kebiasaan melayani satu sama lain. Nah, ini yang sering salah kaprah. Saya juga sering salah kaprah untuk hal ini. Melayani. Dalam pemikiran laki-laki, kebanyakan yang kita pikirkan dengan kata melayani adalah haruslah istri melayani suami, ya. Haruslah dia yang menyiapkan semuanya, haruslah istri yang melakukan segala hal pekerjaan di dalam rumah. Tapi Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan sendiri melakukan pelayanan. Oleh karena itu, kebiasaan yang baik yang berikut ini yang perlu kita coba praktekkan adalah melayani. Bukan hanya istri terhadap suami, tapi kita, suami terhadap istri. Saling membantu dalam menjalankan tugas rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari dengan semangat melayani tanpa merasa terpaksa. Ini akan menolong rumah tangga kita. Saya sedang mencoba juga melakukan hal tersebut. Dan ketika saya membantu dalam pekerjaan rumah tangga, saya bisa melihat senyum istri saya. Dia sangat senang. Ternyata suami saya ini bisa menolong, bisa membantu dia. Dan akhirnya kita dirasakan sebagai penolong tentunya dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, kebiasaan terakhir yang perlu kita biasakan dalam rumah tangga, yaitu mengampuni. Kebiasaan mengampuni, mengasihi. Efesus 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penting ini dan sangat penting untuk dilatih. Kenapa sangat penting? Karena Anda istri, tidak ada yang luput daripada kesalahan. Kalau Anda tidak berlatih, kalau saya tidak berlatih untuk mengampuni, selesai. Ketika suami atau istri atau saya atau pasangan saya melakukan kesalahan dan saya sulit mengampuni, selesai sudah. Rumah tangga akan bermasalah. Ada tips, jangan biarkan amarah atau kebencian berlarut-larut. Karena semakin larut, levelnya akan semakin besar. Harus cepat-cepat saling memaafkan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Ampunilah karena Tuhan juga mengampuni. Walaupun mengampuni itu memang menyerang ego kita. Kok saya sudah digituin masih mau memaafkan? Sakit memang. Tapi ketika kita lolos dalam kebiasaan ini, percayalah. Menurut survei, rumah tangga kita akan jauh lebih baik. Tidak mudah untuk belajar kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Bagaimana caranya? Berikut ini tips atau cara-cara ataupun bisa dibilang strategi dalam kita mencoba untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tadi kita sudah ikuti bersama. Yang pertama, memulai dengan doa dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Pentingnya memulai setiap usaha dengan doa. Kita sedang berusaha untuk memulai satu kebiasaan yang baik. Kita minta bantuan Roh Kudus. Karena apa? Karena dengan kemampuan atau kemampuan kita sendiri sulit. Contohnya yang tadi. Bagaimana kita bisa memaafkan? Itu tidak masuk akal ketika pasangan kita berbuat salah, akan sangat sulit, tidak masuk akal logika untuk langsung kita maafkan.
Tapi berkat doa, berkat kita berserah kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, menyanggupkan kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi poin yang pertama atau tips yang pertama adalah memulainya dengan doa. Kita belajar sambil berdoa, bergantung kepada Tuhan. Yang berikutnya, konsistensi dalam firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, untuk membiasakan kebiasaan yang baik tadi, kita harus menjadi pelaku firman. Tapi sebelum menjadi pelaku firman, ada satu step yang tidak boleh dilewati oleh suami, istri, atau semua anggota keluarga. Yaitu menjadi pembaca firman. Tidak mungkin kita menjadi pelaku firman kalau tidak membaca terlebih dahulu. Oleh karena itu, luangkan waktu. Luangkan waktu. Saya sedang berusaha untuk meluangkan waktu untuk menjadi pembaca firman terlebih dahulu, baru kita akan menjadi pelaku firman. Dari situlah kita akan bisa menjadi lebih baik dan bahkan bisa mengekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan baik kita. Dan yang terakhir, kita harus seperti pekerjaan harus mengevaluasi. Usaha kita berlatih atau belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi perlu dievaluasi. Mungkin ya mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Kita harus tentukan. Mungkin sebagai contoh evaluasi mingguan bisa disebutkan sebagai refleksi mingguan. Seperti contoh hari Sabat ini. Dalam ibadah kita persekutuan, ibadah bersama dengan keluarga. Kita bisa berkomunikasi di sana dan refleksikan, wah ternyata puji Tuhan sepanjang minggu yang baru lewat kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar mengampuni. Kita sudah belajar mengapresiasi. Ya masih bolong-bolong mungkin. Hari kemarin saya masih belum sempat berterima kasih kepada kamu istriku. Maafkan saya. Evaluasi. Dan lakukan hal tersebut. Minggu ke minggu. Bulan ke bulan. Dan itu akan menjadi satu kebiasaan yang tadinya sulit dilakukan. Akan mengalir. Jadi satu kebiasaan yang baik. Kesimpulan. Kita perlu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam rumah tangga ini. Dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan. Minta Tuhan untuk hadir dalam rumah tangga kita. Minta Tuhan untuk menolong kita dalam berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Dan berkat pertolongan Tuhan tentunya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia akan menjadi pengikat sehingga kita bisa menghidupkan, menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.